Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Setelah Perang Wano berakhir, jajaran Yonkou telah menjadi berbeda. Sebelumnya, Yonkou terdiri dari Shanks, Kurohige, Kaido, dan Big Mom. Namun, karena Kaido dan Big Mom telah tumbang, maka mereka berdua sudah tersingkir dari posisi Yonkou. Ada dua nama baru yang mengisi kursi kosong peninggalan Kaido dan Big Mom. Sekarang ini, Yonkou terdiri dari Shanks, Kurohige, Luffy, dan Buggy. Alasan terbesar mengapa Luffy bisa menjadi Yonkou tentu karena dia berhasil mengalahkan Kaido. Luffy juga punya pasukan besar sehingga dia cocok untuk gelar tersebut. Buggy juga memiliki pasukan besar dan wilayah kekuasaan sehingga dia juga bisa menjadi Yonkou. Berhasil menjadi Yonkou merupakan prestasi besar bagi Luffy dan Buggy. Namun sepertinya ada campur tangan orang lain sehingga dua orang itu sukses menjadi Yonkou. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang Shanks adalah orang yang mempersiapkan Luffy dan Buggy menjadi Yonkou, serta tujuan besar Shanks di arc selanjutnya. Dalam manga chapter 907, Shanks secara mengejutkan datang ke ruangan di mana para Gorosei berada. Saat berjumpa dengan Gorosei, Shanks berkata bahwa dia ingin berbicara tentang seorang bajak laut. Tidak diketahui siapa yang hendak dibicarakan Shanks, sebab pada chapter berikutnya, bagian perbincangan Shanks dengan Gorosei tidak ditampilkan. Namun sepertinya yang ingin dibicarakan oleh Shanks adalah Luffy. Pertemuan Shanks dan Gorosei terjadi saat referee belum dimulai. Ketika referee telah selesai, Gorosei tiba-tiba berdiskusi tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ternyata bernama asli Hito Hito no Mi model Nika. Informasi itu tentu telah diketahui lama oleh Gorosei, sehingga aneh rasanya mereka membicarakan soal itu lagi. Jadi, pasti ada pemicu yang membuat Gorosei membahas soal itu. Nah, pemicunya adalah Shanks. Ketika membicarakan tentang Luffy di hadapan para Gorosei, Shanks membahas tentang buah iblis tersebut. Shanks tahu tentang identitas asli buah iblis itu. Karena itulah Shanks mencuri buah iblis tersebut dari kapal pemerintah dunia 12 tahun yang lalu. Shanks berkata kepada Gorosei, buah iblis itu bisa mencapai tahap awakening di Wano Kuni dalam pertarungan Luffy melawan Kaido. Shanks sengaja mengatakan hal itu kepada Gorosei agar nama Luffy semakin ditakuti oleh pemerintah dunia. Shanks juga mungkin berpikir bahwa semakin besar ancaman yang menghadang Luffy, maka semakin besar juga kemungkinan untuk Luffy untuk mencapai awakening, karena kekuatan besar bisa bangkit dalam keadaan terdesak. Seperti yang kita tahu, Gorosei memerintahkan CP0 untuk menghabisi Luffy. Salah satu agen CP0 mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido. Namun, Luffy tidak mati karena Hito Hito no Mi model Nika memilih untuk awakening di tubuh Luffy. Perkataan Shanks ternyata benar, dan kekhawatiran Gorosei kini menjadi nyata karena akhirnya sosok Dewa Matahari Nika telah muncul kembali. Selain membahas soal buah iblis Luffy yang berpotensi awakening di Wano Kuni, di hadapan Gorosei sebelum referee juga Shanks membahas berbagai hal lain tentang Luffy. Shanks membicarakan soal prestasi dan pencapaian Luffy, mulai dari musuh-musuh kuat yang dia kalahkan sampai kekacauan besar yang sudah dia perbuat. Shanks juga membahas tentang perkembangan Luffy yang akan terus menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia juga menyinggung tentang Luffy sebagai penyandang Di, yang artinya Luffy adalah salah satu musuh alami para dewa alias Tenryubito. Tidak hanya itu, Shanks juga mengingatkan kepada Gorosei tentang armada besar Luffy yang telah semakin besar. Shanks ingin agar Gorosei semakin memahami bahwa Luffy adalah orang yang hebat. Shanks ingin agar pemerintah dunia menjadikan Luffy sebagai Yonkou. Sebelumnya, yang mengakui Luffy sebagai kaisar adalah Morgans dari World Economic Journal, dan dia memberi Luffy julukan baru yaitu Gokkou atau Kaisar Kelima. Yang Shanks inginkan pada saat itu adalah Luffy diakui kaisar oleh pemerintah dunia agar pengaruhnya semakin besar.
Namun, Shanks juga harus bertaruh dan percaya kepada Luffy karena pada saat itu masih ada Kaido. Bahkan, berdasarkan latar waktu, pada saat itu perang Wano belum terjadi. Shanks hanya tahu bahwa Luffy sedang menuju ke Wano Kuni. Shanks harus bertaruh dan percaya bahwa Luffy di Wano Kuni akan sukses mengalahkan Kaido. Shanks memang berani bertaruh untuk Luffy karena seperti yang pernah dia bilang kepada Shirohige bahwa dia kehilangan lengan kiri demi pertaruhan untuk era baru. Dengan begitu, di akhir pembicaraan dengan Gorosei, Shanks membahas tentang Luffy yang menuju ke Wano Kuni. Dia bilang, jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido, maka Luffy sangat layak dinobatkan sebagai Yonko yang baru. Beberapa hari setelah pertemuan Shanks dengan Gorosei, tepatnya dalam manga chapter 957, muncul berita menghebohkan di koran. Shichibukai telah resmi dibubarkan. Dengan begitu, para mantan Shichibukai kembali menjadi bajak laut biasa yang tidak ada hubungannya lagi dengan pemerintah dunia. Shanks pun mendapatkan ide bagus. Tidak hanya satu orang yang ingin dia persiapkan menjadi Yonko, melainkan ada dua orang. Yang pertama adalah Luffy dan yang kedua adalah Buggy. Shanks ingin memanfaatkan pembubaran Shichibukai untuk membuat nama Buggy semakin melambung tinggi. Dia pun mulai menyusun rencana dan memulai pergerakan. Ide hebat dan rencana Shanks tidak semuanya berasal dari pemikirannya sendiri. Ben Beckman pasti berperan penting dalam memberi banyak ide dan mengatur rencana bersama Shanks. Shanks dan Ben Beckman tahu nama Buggy telah dikenal luas. Dia punya reputasi mengerikan sebagai mantan kru bajak laut Roger. Buggy pun memiliki banyak pasukan, punya wilayah kekuasaan, dan dia pemain besar di dunia bawah. Buggy adalah kandidat kuat sebagai Yonko, jadi Shanks hanya perlu membuat nama Buggy menjadi semakin hebat lagi. Para pasukan angkatan laut yang memburu Buggy terus ditingkatkan. Pasukan Buggy mungkin bisa mengatasi beberapa serangan karena mereka memang cukup kuat. Namun, Angkatan Laut terus melakukan pergerakan besar-besaran untuk memburu Buggy, sehingga pasukan Buggy pasti kerepotan. Buggy yang mencoba melarikan diri pun tidak mungkin bisa terus-menerus melarikan diri jika yang memburunya semakin banyak. Belum lagi para pemburu hadiah yang menginginkan kepala Buggy, karena pasti setelah Shichibukai dibubarkan, bounty Buggy akan meningkat drastis. Bajak laut Akagami pun beraksi. Secara diam-diam dan terorganisir, mereka membantu Buggy. Semua musuh yang mengincar Buggy dikalahkan oleh bajak laut Akagami. Tentu mereka melakukan itu tanpa diketahui oleh publik, sehingga yang publik tahu bajak laut Buggy lah yang menghabisi semua musuhnya. Nama Buggy pun menjadi semakin hebat. Dia menguasai lebih banyak wilayah dan mendapatkan banyak pasukan baru. Bisnis Buggy di dunia bawah pun berkembang semakin pesat. Dengan reputasi, kekuasaan, dan pengaruh yang Buggy miliki, dia sudah layak menjadi kandidat kuat sebagai Yonko yang baru. Dalam perang Wano Kuni, dua Yonko tumbang, yaitu Kaido dan Big Mom. Ini momen yang pas, karena ada dua posisi Yonko yang kosong, dan ada juga dua orang kandidat yang berpotensi sebagai Yonko yang baru, yaitu Luffy dan Buggy. Melihat situasi yang sekarang ini, Gorosei pun langsung mengakui bahwa Luffy dan Buggy sebagai Yonko yang baru. Ini sesuai dengan rencana Shanks menjadikan dua orang itu sebagai Yonko. Tentu Shanks punya tujuan besar dalam melakukan hal tersebut. Tujuan utama Shanks adalah menyambut perang terbesar sepanjang sejarah. Berbagai hal yang terjadi di dunia sudah cukup jelas membuat Shanks sadar bahwa perang itu akan segera terjadi. Untuk menyambut perang besar itu, Shanks ingin para kaisar lautan berada di pihaknya, kecuali Kurohige yang memang sudah musuh sejak awal. Dengan adanya Luffy dan Buggy, dalam perang terbesar nanti, Shanks akan membentuk aliansi 3 Yonko. Kekuatan Luffy akan sangat berpengaruh, begitu juga dengan sekutu Luffy. Pasukan besar dan koneksi Buggy pun tentu bisa diandalkan. Dengan begitu, pasukan 3 Yonko ini akan siap terlibat dalam perang terbesar sepanjang sejarah. Nah itu tadi, teori admin tentang Shanks adalah orang yang mempersiapkan Luffy dan Buggy sebagai Yonko, serta tujuan besar Shanks di arc selanjutnya.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.